Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang dalam ceramah yang ke-23 tentang warisan seorang nenek. InsyaAllah kita akan gunakan paparan yang di sini untuk menjelaskan siapa itu nenek dan apa cara-cara warisan seorang nenek. Dengan cara begini insyaAllah. Baik. Di sini seorang mayit mempunyai seorang ibu dan seorang ayah. Ini abul mayit, ayah si mayit. Sini ibu si mayit, ummul mayit. Yang dimaksudkan ini adalah ibu kepada ibu si mayit sampai ke atas. Artinya ibu kepada ibu si mayit adalah nenek belah ibu si mayit. Ini dipanggil nenek yang sahihah, jaddatun sahihah. Di sini seorang ayah, ini neneknya. Ibu kepada ibu kepada ibu kepada ibu ayah si mayit. Atau ini ibu kepada ibu atau si mayit. Atau di sini ibu kepada ibu, ayah atau si mayit. Yang kita harus jelaskan di sini, kalau nenek ini ibu si mayit nenek dia si mayit sampai ke atas sama sebelah mak si mayit, dan nenek sebelah ayah si mayit, dipersetujui oleh empat mazhab, semua mewariskan dua nenek tersebut. Di sini nenek ketiga sebelah ayah si mayit adalah ibu kepada ibu atau si mayit, diberi warisan oleh tiga mazhab, kecuali Malikiyah tidak bersetujui untuk kasih nenek ini. Malikiyah cuma mempunyai dua nenek aja yang diwariskan, itu ibu kepada ayah si mayit sampai ke atas dan ibu kepada ibu si mayit sampai ke atas. Dan di sini nenek ketiga ini diwariskan oleh tiga mazhab kecuali Malikiyah. Dan Hanafiyah dan Syafi'iyah, mereka tidak mempunyai had untuk nenek yang diwariskan sebelah ayah. Mereka minta satu syarat sahaja, bahawa hubungan ibu itu, nenek dengan ayah kepada si mayit harus melalui atuk yang sahih, bukan melalui atuk yang rahimi. Contoh nenek yang rahimi yang tidak diwariskan oleh empat mazhab, contohnya ibu, ayah, ibu kepada ibu si mayit, karena mempunyai ini namanya atuk rahimi, jad rahimi. Jadi nenek ini tidak bisa dapat warisan. Nenek ini semua tak dapat warisan. Juga di sini contohnya ibu kepada ayah kepada ibu kepada ayah si mayit, itu jadda rahimiyah. Jadi bukan ahli fardu, karena di sini dapat jad rahimi. Ini adalah atuk rahimi, bukan atuk yang sahih. InsyaAllah kita sekarang akan jelaskan
cara-cara warisan seorang nenek. Nenek punya 5 cara warisan. 1, 1/6 fardu untuk 1 atau lebih 1 dari nenek. Tak kira nenek sebelah ayah atau sebelah ibu si mayit, sekiranya mereka lebih dari 1, mereka akan bagi 1/6 itu rata. Dan sekiranya ia 1 nenek sahaja, juga dapat 1/6 sebagai fardu. Dan 4 cara di mana seorang nenek bisa dihalangi, bermakna tak dapat warisan. Seorang ibu kepada si mayit menghalangi semua nenek daripada dapat warisan. Sekiranya si mayit meninggalkan seorang ibu dan 1 nenek atau lebih dari 1 nenek, jadi ibu itu menjadi penghalang dan dia yang dapat warisan dan nenek-nenek tak dapat warisan. Kedua, seorang ayah menghalangi ibunya dari dapat warisan karena seorang ibu itu kepada ayah si mayit walaupun dia nenek, tetapi kaidah usuli dalam fikih al-mawarith, setiap yang punya hubungan dengan si mayit melalui seseorang, dia akan dihalangi oleh seorang itu yang perantara itu dari mendapatkan warisan. Juga penghalang ketiga seorang nenek daripada dapat warisan adalah atuknya si mayit, sekiranya nenek itu adalah usul lebih tinggi dari kedudukannya, lebih tinggi daripada kedudukan seorang atuk. Dan 1 kaidah juga keempat, tiap nenek yang lebih dekat kepada si mayit dapat menghalangi seorang nenek yang punya kedudukan lebih jauh dengan si mayit itu. Tetapi dalam mazhab Syafi'i yang dipakai dalam negeri-negeri di bumi Nusantara, seorang ibu nenek dari belah ayah yang dekat tidak bisa menghalangi nenek dari belah mak walaupun lebih jauh. Saya ulangi, dalam mazhab Syafi'i, seorang nenek dari belah ayah yang lebih dekat kepada si mayit dengan seorang nenek yang lebih jauh kedudukannya dengan si mayit, nenek itu dari belah ayah tidak dapat menghalangi seorang nenek dari belah mak yang lebih jauh daripada dia. Dalam keadaan ini, nenek itu dari belah ayah yang lebih dekat sama nenek yang dari belah ibu yang lebih jauh, mereka dapat 1/6 dibagi rata. InsyaAllah dalam ceramah akan datang, itu ceramah yang nomor 24, kita akan buat lebih latihan. Tetapi sebelum habis ceramah ini, kita harus menjelaskan bukti-bukti atau dalil warisan seorang nenek. Sebenarnya tidak ada dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sah kalau seorang nenek itu dapat 1/6. Warisan seorang nenek terjadi zaman Abu Bakar, di mana seorang nenek dari belah mak datang dan meminta warisannya dari Khalifatul Muslimin di zaman itu. Sayyidina Abu Bakar bilang sama nenek itu, saya tidak tahu kalau saya tidak dapat memberi kamu apa-apa karena kamu tidak disebut warisanmu dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tunggu sampai saya tanya sahabat-sahabat yang lain. Setelah dia tanya sahabat, Al-Mughirah bin Syu'bah sebagai sahabat, dia bilang, saya hadir pada satu majlis dengan Rasulullah SAW di mana dia memberi seorang nenek 1/6. Sayyidina Abu Bakar minta seorang saksi dari kesaksian Al-Mughirah bin Syu'bah. Datang Muhammad bin Maslamah dan juga menyaksikan kebenaran kata-kata Al-Mughirah bin Syu'bah, dan Abu Bakar memberi 1/6 kepada nenek dari belah ibu itu. Setahun kemudian setelah Sayyidina Umar memerintah, datang si nenek itu satu lagi dari belah ayahnya, ayah si mayit itu. Yang dulu kepada Abu Bakar datang nenek sebelah ibu, zaman Umar datang nenek sebelah ayah dan minta warisannya. Jawaban Umar adalah sama.
Kalau Sayyidina Abu Bakar telah memberi seperenam dan seperenam itu kepada nenek sebelah ibu, dan kamu sebagai nenek sebelah ayah, kamu tidak punya apa-apa. Tetapi Sayyidina Umar akhirnya memberi seperenam itu dikongsi antara nenek sebelah ibu dan nenek sebelah ayah. Memang ada banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dan Ibrahim An-Nakha'i di mana Rasulullah telah mewariskan 2 nenek dan 3 nenek. Tetapi sanad hadis itu tidak jelas, tetapi ijma' sahabat sudah jadi sesuatu keputusan yang kukuh di mana di mana pakar-pakar ilmu al-fara'id ini menggunakan ijma' sahabat itu terdahulu untuk memberi warisan seperenam kepada satu atau lebih dari satu nenek. هذا وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.